Selamat siang. Apa Pak Roy ada? Saya ingin ketemu. Papa nggak ada. Papa lagi pergi ngebebasin Mama. Mama kan ditahan di kantor polisi. Yang benar, Bagas. Benar. Dan sekarang Roy sedang di kantor polisi. Kami semua di sini sedang menunggu kabar. Apa kamu ada pesan? Enggak, Pak. Tapi tolong sampaikan saja sama Pak Roy. Kalau butuh bantuan, saya akan siap bantu. Walau gimana pun, Ibu Cynthia sudah saya anggap sebagai keluarga. Terima kasih Putra. Nanti Ibu akan sampaikan pada Roy. Terima kasih. Saya permisi dulu. Mari. Mari. Siska? Kenapa? Kamu kaget melihat saya? Enggak. Masuk yuk. Tunggu, Jis. Kamu sudah dengar belum kabar tentang Cynthia? Tadi pagi dia ditangkap polisi. Apa? Dari mana kamu tahu? Tadi pagi saya telepon ke rumah dia. Pembantunya yang angkat. Nggak sengaja dia keceplosan. Cynthia ditahan karena dituduh mencoba meracuni Dian. Nggak mungkin. Nggak mungkin Cynthia melakukan itu. Walaupun Cynthia benci dengan dia, tapi nggak mungkin dia membunuh. Tapi saya yakin, Cynthia pasti akan bebas. Ya udah, saya permisi dulu. Tunggu dulu. Kamu datang ke sini hanya ingin memberitahu hal ini. Kamu masuk dulu dong, kita kan bisa ngobrol sambil minum kopi, yuk. Gak usah. Yang penting, kamu kan sekarang sudah tahu masalahnya. Jadi kamu bisa bantu dia. Itu pasti. Saya hanya bisa berdoa, semoga Cynthia dinyatakan tidak bersalah. Gitu aja. Kamu nggak mau ngunjungin dia? Ini kan tidak menyangkut saya. Masalah ini masalah Cynthia, Roy, dan Dian. Cuma mereka bertiga yang bisa menyelesaikan masalah ini. Saya heran dengan ucapan kamu yang barusan. Jangan-jangan kamu sudah nggak punya perasaan apa-apa lagi pada Cynthia. Siska, tidak menunjukkan perasaan dan tidak memiliki perasaan itu lain. Perasaan saya ada dalam sini. Buat apa saya umbar? Toh itu tidak membantu orang lain. Ya udah, saya permisi dulu. Bye. Baik. Selamat siang, Dian. Siang? Silakan ya. Terima kasih. Saya datang ke sini sebagai pengacara Cynthia. Saya butuh penjelasan kamu tentang kejadian kemarin, ketika kamu pingsan. Baik. Kemarin saya sudah bilang sama Roy, dan tadi saya juga sempat bilang di telepon bahwa saya nggak percaya kalau Cynthia mau melukai saya. Kalau perlu, saya akan tegaskan di depan polisi. Enggak perlu. Toh Cynthia sudah ditangkap polisi dan kasusnya sedang diproses. Kalau kamu memang berniat untuk menolong, tolong kamu jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, baik. Yang terpenting, siapa kira-kira menurut kamu
yang tega melukai kamu dan janin yang sedang berada dalam kandunganmu itu? Saya nggak tahu, Jeff. Bagas saya rasa nggak mungkin karena dia masih kecil dan dia nggak tahu apa-apa. Kalau Ibu Is, ya saya tahu dia nggak suka sama saya. Tapi saya yakin dia nggak akan mungkin melukai anak saya. Karena itu kan melanggar dalam agama. Kalau saya tidak salah, ya akhir-akhir ini kamu agak stres. Karena kamu takut ditemui lagi oleh om kamu. Apa tidak mungkin untuk menghilangkan stres, Anda minum obat tidur dan kemudian lupa? Itu nggak mungkin, Jeff. Nggak mungkin saya minum obat tidur. Lagi pula kalau saya minum, saya pasti ingat. Dan kalau saya mengambil obat itu, pasti sidik jari saya ketinggalan di botol itu, iya kan? Apa? Kamu pikir saya menggunakan sarung tangan? Hah? Kamu pikir saya tega melakukan itu terhadap anak saya? Dia, saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Tuhan yang tahu, Jeff. Saya kan sudah ceritakan semuanya kejadian yang sebenarnya. Kamu aja yang nggak percaya. Dian, tolong kamu jangan marah-marah. Saya hanya menelusuri segala macam kemungkinan, Dian. Tapi saya muak dengan cara kamu, Jeff. Jangan-jangan ini pintar-pintarnya kamu dengan memancing saya supaya keceplosan dan menjadi korban. Iya. Dian, tolong kamu mengerti. Seharusnya kamu yang mengerti, Jeff. Kamu nggak lihat saya sedang hamil tua. Dan kamu pikir saya bisa tenang mendengar kamu menuduh saya secara nggak langsung seperti itu. Tenang dia. Jeffrey kan cuma melakukan tugasnya. Nggak ada yang menuduh kamu kok. Kami cuma ingin tahu siapa kira-kira yang ingin melukai kamu dan bayi kamu. Roy, saya ingin bicara dengan ibumu. Cynthia, ada yang mau ketemu dengan kamu. Aku lagi nggak kepingin ketemu dengan siapapun. Ini bukan hotel ya, yang seenaknya aja kamu bisa menolak pengunjung. Ayo keluar temui dia. Kelihatannya orangnya baik. Namanya Dokter Ajis. Aziz. Tahu dari mana ya aku di sini? Cynthia? Aziz. Kamu baik banget, Ziz, mau lihat aku di sini. Duduk sini, Ziz. Kabar kamu gimana, Ziz? Kamu baik-baik aja. Justru saya yang harus tanya begitu sama kamu. Tapi kamu nggak perlu jawab. Karena saya sudah bisa tebak apa yang ada di perasaan kamu. Cynthia, kamu mau saya bicara dengan dia? Saya ingin tanyakan sama dia, kenapa dia tega berbuat ini sama kamu? Gak usah lah, Ziz. Lagi pula kamu tahu dari mana kalau dia yang berbuat begini. Cynthia, saya memang bukan polisi ataupun detektif. Tapi saya yakin,
pasti kamu nggak akan berbuat hal seperti ini. Karena saya tahu siapa kamu. Kamu bilang, kamu tahu aku? Kita kan teman. Di antara sesama teman, pasti kita tahu masing-masing sifatnya. Itu benar, Ziz. Tapi aku nggak yakin kalau Dian sampai mau ngaku sama kamu. Nggak mungkin. Kamu kan nggak kenal dia. Dia itu perempuan licik. Maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik, Bu. Justru saya ingin sadarkan dia bahwa selicik-liciknya dia tidak akan bisa menghindar dari kesalahannya. Dan saya akan ingatkan dia kalau dia menghancurkan hidup orang, justru sebenarnya dia menghancurkan hidupnya dia sendiri. Kalau kamu tetap mau ketemu Dian, terserahlah, Ziz. Aku cuma minta kamu harus hati-hati. Dia itu pinter banget mempengaruhi orang, Ziz. Baik, Cin. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya, Ziz. Kamu jaga diri baik-baik ya. Bu, Cynthia bilang dia sempat membereskan obat yang berceceran di lantainya dan memasukkannya kembali ke dalam botol obat. Apa mungkin ketika ibu masuk ke kamarnya Cynthia dan tidak sengaja ibu menyenggol botol obat dan jatuh, dan Cynthia berusaha untuk membereskan kembali obat itu dan menaruhnya di tempat yang benar? Nggak mungkin dong Pak Jeffrey, saya kan bukan orang jorok. Seandainya pun saya menjatuhkan botol obat itu, pasti saya akan taruh kembali ke tempatnya semula dong. Menurut ibu, mungkin tidak. Dian sengaja memindahkan botol obat tidur itu ke kamar Cynthia dan memberantakannya agar Cynthia memegangnya. Saya tahu Dian itu orang licik. Tapi kalau sekarang Pak Jeffrey tanya sama saya, apakah dia bisa setega itu terhadap Cynthia? Saya nggak bisa jawab. Saya kan tidak mengenal Cynthia seperti Roy. Bagaimana, Roy? Menurut kamu, apakah mungkin Dian bisa berbuat seperti itu? Iya, Roy. Soalnya kamu kan pernah bilang kalau Dian itu tega melakukan apa saja demi kepentingan diri dia sendiri. Nah, apakah dengan meracuni diri dia sendiri termasuk diantaranya? Saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab tidak, nanti kalian pikir saya membela dia. Tapi kalau saya jawab ya, itu berarti saya menuduh orang yang belum tentu bersalah. Sedangkan kita harus berpegang pada azas praduga tak bersalah. Kenapa sih dia? Sebenarnya Roy itu memihak kepada siapa? Dian apa Cynthia? Sudahlah, daripada suasana semakin rumit, lebih baik saya ke kantor polisi dan berusaha membebaskan Cynthia. Bagas boleh ikut nggak, Om? Gak usah ya, Bagas di rumah aja. Tolong doain Om supaya Om bisa membawa mamamu pulang ya. Bu, saya permisi dulu. Silakan. Ayo Ratna, Gun.
Selamat siang, Dian. Kamu masih ingat saya, kan? Ya. Anda temannya Cynthia, kan? Saya bukan saja temannya, tapi juga sahabat Cynthia. Dan saya rasa kamu juga sahabatnya. Saya tahu kenapa Anda kesini. Anda mau saya berkorban demi Cynthia. Iya kan? Saya nggak mau. Saya nggak mau masuk penjara. Dian, tanpa kamu sadari, sekarang ini kamu sudah terpenjara. Di luar kamu bisa berdalih, tapi dalam hati, moral kamu berteriak. Kenapa bisa begitu? Saya kan nggak salah. Saya tahu bahwa cinta itu bisa membuat orang membenarkan segalanya. Dan saya juga tahu, kamu berbuat ini karena kamu sangat mencintai Roy. Tapi karena kamu egois, tanpa kamu sadari kamu sekarang ini sudah menghancurkan Roy. Hei, Anda berbicara seolah-olah Anda ini suci. Tapi sebenarnya Anda lemah, dokter. Anda telah memandang cinta dengan dingin. Sedangkan bagi saya, cinta itu bagaikan bara Yang sekarang sedang membakar Anda dan membakar orang sekitar Anda. Jangan salahkan saya kalau saya mencintai seseorang, dokter. Mungkin Anda bisa mengobati penyakit. Tapi saya yakin Anda tidak akan pernah bisa menemukan obat buat orang yang sedang jatuh cinta. Sekarang saya mau istirahat. Silakan dokter keluar. Permisi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.